warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di BIMTEK Peningkatan Kompetensi Guru Informatika SMA atau SMK fase E tahun 2024. Selamat datang di resume modul pertama oleh saya Sri Haryati, SMK Negeri 2 Karimun, Kabupaten Karimun. Saya biasa dipanggil dengan anak-anak dengan sebutan nama Bu Cherry. Kira-kira apa saja ya isi modul 1 ini? Modul 1 ini keterkaitan antara mata pelajaran informatika pada kurikulum merdeka. Nah, ada beberapa pertanyaan yang harus diresume dan harus kita jawab. Kita saksikan yuk satu persatu. Pemikiran reflektif apa saja pengalaman belajar yang baru saja diperoleh dari modul pertama ini mengenai kurikulum merdeka pada informatika. Pengalaman belajar yang telah diperoleh yaitu menekankan pada pengembangan keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan komputasional. Kurikulum merdeka memungkinkan siswa untuk belajar secara lebih mandiri dan berfokus pada proyek-proyek yang relevan dengan kehidupan nyata. Artinya, kemampuan logika, analisis, intervensi, semua menjadi satu kesatuan dalam komputer science. Inilah pengalaman belajarnya. Nah, pemikiran reflektif kedua, bagaimana emosi-emosi dirasakan terkait pengalaman belajar dan pengalaman belajar yang telah dilakukan pada modul pertama ini, yaitu emosi yang dirasakan siswa selama pengalaman belajar dapat sangat mempengaruhi motivasi, keterlibatan, dan efektivitas pembelajaran. Perhatian terhadap aspek emosional siswa dapat penting menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Pemikiran reflektif apa saja yang baik berkaitan dengan proses belajar atau pembelajaran. Nah, yaitu pendekatan proses pembelajaran. Yuk kita lihat ya, pendekatan pembelajaran interaktif dan kolaboratif, di mana kelas yang interaktif dan berbasis kolaborasi ini telah meningkatkan keterlibatan peserta didik dan mendorong pembelajaran yang lebih mendalam. Melalui diskusi dan kerja tim, siswa dapat belajar dengan siswa lainnya dan mengembangkan keterampilan sosial, emosional yang penting. Jadi, pendekatan pembelajaran interaktif ini sangat diperlukan. Ada juga yang namanya pembelajaran berbasis proyek, project based learning, dukungan dan pembimbingan yang efektif, di mana guru yang kompeten dan terlibat memberikan dukungan yang diperlukan untuk membantu siswa mengatasi kesulitan dan memahami materi dengan lebih baik. Ini menciptakan lingkungan belajar yang positif, juga mendukung perannya peserta didik ke dalam modul 1 yang keterkaitan dengan kurikulum merdeka. Kesimpulan yang sudah baik, siswa memiliki lebih banyak pilihan dalam cara belajar. Siswa menjadi lebih mandiri dan terampil dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah yang kompleks, meningkatkan keberhasilan akademis dan rasa percaya diri. Informatika juga bukan hanya sekedar teori, namun juga praktek di mana siswa dapat berpikir kritis, logis, analis, dan berpikir secara komputasional, mampu menyelesaikan masalah. Pemikiran reflektif lainnya, hal apa saja yang perlu diperbaiki berkaitan dengan proses belajar atau pembelajaran. Memperbaiki hal-hal di atas ini meningkatkan kualitas pembelajaran informatika pada kurikulum merdeka. Langkah-langkah ini akan membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif, adaptif, dan relevan, memastikan bahwa semua siswa dapat mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk sukses di dunia digital yang terus berkembang. Peningkatan motivasi dan keterlibatan siswa. Kurangnya integrasi yang kuat antara informatika dengan mata pembelajaran lain. Di sini dibutuhkannya namanya kolaborasi. Selanjutnya, sumber belajar. Variasi dalam sumber belajar termasuk video tutorial, buku teks digital, dan platform learning membuat pembelajaran lebih menarik dan dapat diakses berbagai gaya belajar. Pembelajaran berbasis proyek, project based learning. Metode ini telah sukses menghubungkan teori praktik dengan nyata yang memungkinkan peserta didik mengerjakan proyek secara relevan dan aplikatif. Analisis implementasi. Apa pertanyaan kritis yang keterhubungan dengan konsep materi sehingga tergalinya materi lebih jauh yang berkaitan dengan kurikulum merdeka?
Adapun materi yang terkait atau pertanyaan kritis, bagaimana pembelajaran berbasis proyek dapat meningkatkan keterampilan kolaborasi dan komunikasi siswa? Apa perbedaan utama antara pembelajaran berbasis masalah dan pembelajaran berbasis proyek dalam konteks informatika? Pertanyaan ini mengajak kita dapat lebih memahami bagaimana caranya memilih metode pengajaran berdasarkan tujuan pembelajaran yang konteks dan kebutuhan siswa. Selanjutnya, analisis implementasi, apa wawasan insight baru dari materi yang telah kita pelajari dalam modul ini. Nah, di sini dibutuhkan yang namanya keterampilan literasi digital. Peserta didik mengembangkan keterampilan berliterasi untuk mengakses, mengevaluasi, dan menggunakan informasi digital secara efektif. Lalu ada juga yang namanya inovasi dan kreativitas, peningkatan pemahaman konseptual, serta kesempatan berkarir. Kenapa kesempatan berkarir? Nah, karena siswa menyadari pentingnya adaptasi dan pembelajaran seumur hidup. Analisis implementasi. Apa tantangan yang sesuai dengan konteks asal guru informatika? Tantangan adaptasi di sini berkaitan dengan analisis implementasi pada konteks guru informatika, yaitu tantangan adaptasi. Beberapa sekolah memungkinkan memilih model pembelajaran hybrid di mana sebagian siswa hadir di kelas, sementara yang lain belajar dengan jarak jauh, artinya luring dan daring. Ini memerlukan strategi yang cermat untuk menyelaraskan pengalaman pembelajaran antara kedua kelompok siswa dan memastikan bahwa tidak ada yang terpinggirkan dalam proses pembelajaran ini, karena ini bersifatnya strategi dan konseptual. Analisis implementasi, apa saja alternatif solusi terhadap tantangan yang telah ditemukan. Yang saya pilih mungkin pada saat analisis implementasi atau alternatif solusi di modul pertama ini adalah kolaborasi antar guru. Guru dapat berkolaborasi bersama guru lain, rekan sejawat, atau komunitas guru, KKG, MGMP, atau sebagainya, untuk menambah wawasan pertukaran ide dan menambah kreativitas dalam melakukan praktik mengajar, mengimplementasikan program monitoring di mana karyawan senior dengan pengalaman yang lebih banyak membimbing karyawan yang lebih muda atau yang kurang berpengalaman. Di sini butuhnya kita sama-sama menjalin mitra kerja sebagai guru. Nah, keterhubungan topik yang dipelajari dengan pengalaman di masa lalu. Kira-kira apa saja sih pengalaman di masa lalu dengan keterhubungan topik yang akan kita pelajari di modul 1 ini? Pengembangan informatika melalui materi, pengalaman masa lalu dalam metode pembelajaran tradisional, hingga penggunaan platform e-learning dan MOOC Massive Open Online Course menunjukkan bagaimana pendidikan informatika telah beradaptasi dengan teknologi baru, dari kurikulum awal yang berfokus pada pemrograman dasar dan hardware hingga kurikulum modern. Nah, ini pentingnya kita mempelajari pendidikan secara kebutuhan industri. Selanjutnya, keterhubungan topik yang dipelajari dengan penerapan di masa yang akan datang. Keterhubungan topik antara informatika di kurikulum merdeka dengan hal yang di masa datang. Yang pertama diambil adalah manajemen informatika, di mana memberikan pengantar tentang big data dan analisis data, menunjukkan bagaimana data dikumpulkan, disimpan, dan dianalisis menggunakan teknologi modern, mengajarkan dasar-dasar basis data dengan contoh data dari masa lalu hingga saat ini. Siswa bisa membuat basis data sederhana dengan memahami konsep-konsep seperti pengolahan data manual dan pengolahan data otomatis. Nah, konsep praktik baik yang dilakukan adalah pembelajaran informatika seringkali dipandang sulit untuk diimplementasikan karena faktor, sarana, dan prasarana di setiap daerah yang berbeda-beda atau yang kurang memadai. Namun, pada kenyataannya, pembelajaran informatika sangatlah bisa dikontekstualkan dan disesuaikan. Alhamdulillah telah sampai di akhir tentang resume video pada modul 1 ini. Saya rasa cukup sekian dan terima kasih. Sampai ketemu di modul 2.